Pernah nggak sih lihat satu video pendek aja, tapi langsung bikin kita mikir, wah ini dalam banget urusannya. Nah kali ini kita bakal bedah tuntas salah satu video viral yang kayak gitu. Sebuah insiden kecil di jalan raya, tapi ngebuka kotak Pandora soal kekuasaan, privilege, dan ya soal keadilan yang rasanya kok beda-beda buat tiap orang. Yuk kita mulai. Guys, ada razia guys, dan aku keluarin ini. Dengerin deh. Cuma kalimat sesimpel itu diucapin dengan santai banget tapi boom. Jadi percikan api yang nyulut kebakaran di seantero internet. Ini bukan cuma omongan iseng loh, ini pemicu drama nasional yang bakal kita bongkar bareng-bareng. Oke, jadi apa sih sebenarnya yang terjadi di balik kalimat viral tadi? Yuk kita putar ulang rekamannya, kita lihat kronologinya biar paham gimana ceritanya selembar kartu doang bisa ngeguncang cara kita semua mandang keadilan. Guys, ada razia guys di Bundaran Tugu Juang 2. And you know what? Aku diberhentiin dan aku keluarin ini. Sampai kebalik, ya kan tuh. Jadi pelantasnya senyum-senyum aja gitu. Oh, Bayangkari kayak gitu kan. Rahmat Walian Slen. Oh iya. SIM-nya ada? Ada dong. Coba bayangin ya, lokasinya di Bundaran Tugu Juang. Ada razia lalu lintas biasa yang mungkin kita semua pernah ngalamin. Tapi di tengah-tengah rutinitas itu ada yang aneh. Pas petugas minta surat-surat, yang dikeluarin dari jendela mobil bukan SIM atau STNK. Malah sebuah kartu yang warnanya beda sendiri. Dan kartu ini ternyata ada julukannya loh. Si pengemudi namanya Ria Vera Andriani dengan PD-nya nyebut kartu itu kartu sakti. Dengerin namanya aja udah gimana gitu ya, kartu sakti. Ini bukan sekedar nama panggilan, ini tuh semacam klaim kayak ngasih tahu kalau kartu ini punya power lebih dari sekedar kartu identitas biasa. Dan klaim di videonya itu jelas banget, kartu ini bener-bener sakti, kayak sihir. Ceritanya, begitu kartu itu diliatin, udah deh, nggak ada lagi tuh periksa-periksa dokumen, nggak ada pertanyaan macem-macem, cuma dapat senyuman dari petugas dan silakan lanjut jalan, gitu aja. Nah, ini dia nih yang bikin netizen ngamuk. Coba deh kita bandingin. Di satu sisi, ada kita-kita nih warga biasa. Kalau kena razia, jantung deg-degan, buru-buru cek surat lengkap apa enggak. Nah, di sisi lain, video ini nunjukin realitas yang beda banget. Aturan kayak bisa dinego, cuma dengan nunjukin kartu yang pas. Jadi kayak ada dua jalur keadilan di jalan yang sama kan? Udah bisa ditebak kan? Cerita kayak gini nggak mungkin berhenti di jalanan aja. Cuma dalam hitungan jam, videonya nyebar kayak api dan meledaklah badai di dunia maya. Yuk kita lihat gimana marahnya publik waktu itu. Reaksinya, cepat dan gede banget. Ini bukan lagi soal video viral biasa yang lucu-lucuan. Ini tuh nyentil sesuatu yang sensitif banget buat orang banyak. Rasa jengkel, rasa sinis, sama arogansi kekuasaan yang mungkin udah lama dipendem, akhirnya nemuin wadahnya. Dan langsung tumpah ruah di internet. Terus, kenapa sih orang bisa semarah itu? Sebenarnya ada 3 hal utama. Pertama, jelas ya, ini soal penyalahgunaan wewenang. Simbol institusi dipakai buat kepentingan sendiri. Kedua, ini bisa mencoreng nama baik organisasi Bayangkari. Dan yang ketiga, ini yang paling dalam. Insiden ini kayak jadi bukti buat banyak orang kalau ketidakadilan itu emang nyata dan ada di sekitar kita. Jadi, kesimpulan pahitnya di mata publik ya, cuma satu. Oh, jadi aturan lalu lintas itu cuma buat yang nggak punya kartu sakti aja ya? Insiden ini udah bukan lagi soal satu pelanggaran kecil, tapi jadi pembenaran buat kecurigaan banyak orang selama ini bahwa hukum di negara ini tuh jalurnya ada 2. Nah, setelah badai kritik gede-gedean, biasanya babak selanjutnya apa? Udah kayak ada polanya ya di setiap drama viral. Yap, bener banget. Babak ketiga, skenario minta maaf. Dan bener aja dong, pas tekanan publik udah di puncak-puncaknya, muncul video baru. Tapi kali ini, suasananya beda total. Beda 180 derajat. Nada bangga dan pamer di video pertama, hilang, gak ada bekasnya sama sekali. Di video klarifikasinya ini, Ria Andriani kelihatan lesu, penuh penyesalan. Dia minta maaf secara resmi ke publik, ke institusi Polri, dan nyebut tindakannya itu sebagai sebuah kekhilafan. Nah, kata kekhilafan ini menarik nih buat kita garis bawahi. Kalau kita perhatiin, apa yang kita lihat ini sebenarnya bukan hal baru kan? Ini tuh kayak udah jadi ritual di zaman digital. Polanya selalu sama. Pertama, pamer kuasa atau privilege. Kedua, publik meledak marah. Ketiga, keluar video minta maaf.
Siklusnya begitu terus, kayak nggak ada habisnya. Tapi, yaitu, publik tetap aja skeptis. Minta maaf sih udah, tapi pertanyaan gedenya kan masih ada. Ini nyeselnya beneran tulus dari hati karena sadar salah, atau jangan-jangan cuma strategi aja buat nenangin massa karena udah keburu viral? Oke, sekarang coba kita tarik napas dulu, kita lihat dari gambaran yang lebih besar. Soalnya kasus kartu sakti ini bukan cuma soal drama viral sesaat yang bakal dilupain. Ini tuh kayak cermin besar yang nunjukin ada masalah yang jauh lebih dalam dan mengakar di masyarakat kita. Karena ujung-ujungnya, ini udah bukan lagi soal satu orang atau selembar kartu. Ini udah jadi simbol. Simbol dari luka lama soal kepercayaan publik sama sistem. Ini cerita tentang gimana rasa keadilan kita itu rapuh banget. Dan diuji terus-terusan, bahkan di hal-hal sepele kayak di jalan raya. Perbedaan yang bikin nyesek ini kelihatan lagi kan di sini. Buat kita-kita, orang kebanyakan, razia itu ya ujian kelengkapan surat-surat. Tapi buat segelintir orang, razia itu kayaknya ujian milih kartu mana yang paling sakti buat dikeluarin dari dompet. Dan ini dampak jangka panjangnya, yang paling bahaya. Setiap kali ada kartu sakti yang menang lawan surat tilang, tiang kepercayaan kita sama hukum yang katanya sama buat semua orang, ya makin retak, makin goyah. Jadi, kita semua balik lagi ke pertanyaan intinya. Kalau keadilan sama privilege lagi adu kuat di jalanan, kartu mana yang bakal menang? Pertanyaan ini bukan cuma buat kasus ini aja, tapi buat kita semua renungin soal sistem yang lagi kita jalanin bareng-bareng. Gimana menurut kalian?